Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hambanya yang lebih baik, dengan cara dijadikan kita sebagai seorang yang faqih, seseorang yang faham di dalam ilmu agamanya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya kebaikan, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faqih, hamba yang faham di dalam ilmu agamanya. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatil Qulubil Abror karya Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke Al-Hadithu Thalitha Asyara, hadis yang ke-13 ya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman bagi orang beriman yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Wa syabbaka baina asabihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari jemarinya. Ya, wasyabbaka baina asabihi, jadi saling menguatkan. Orang beriman itu saling menguatkan orang beriman yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, tapi saling menguatkan. Maka ini bentuk kesempurnaan keimanan seseorang ketika dia mampu dan bisa menguatkan orang-orang beriman yang lainnya, bukan saling menjatuhkan ya. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke Al-Hadithu Rabi' Asyara, hadis yang ke-14. Taib. Hadis yang ke-14 dibawakan oleh Syekh An-Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis yang ke-14 ini adalah tentang Taib. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza atahu sa'ilun, terbukti beliau apabila datang kepadanya seseorang yang meminta, au talibu hajatin, atau orang yang sedang mencari atau meminta hajat, kebutuhan, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat oleh kalian, tu'jaru,
maka kalian akan dapat pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi masya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara lewat lisan nabinya, ya, menurut apa yang dikehendaki. Di dalam hadis ini Nabi SAW ketika datang kepada beliau seseorang yang meminta, atau kepada beliau seseorang yang mencari hajat, keperluan, ya, maka Nabi SAW mengatakan isfa'u, berikanlah syafaat oleh kalian. Artinya berikanlah pertolongan, atau berikanlah penengahan, atau berikanlah kepadanya tazkiyah, rekomendasi, apapun itu. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian datang dan orang tersebut dia membutuhkan pertolongan kita, dan hanya kita yang mampu memberikan pertolongan, misalkan karena kita sebagai seorang pejabat, kemudian dia harusnya mendapatkan hak dia sebagai seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai masyarakat, misalkan karena terjegal, karena apapun masalahnya, maka ketika kita mampu memberikan pertolongan kepada dia, maka masuk ke dalam hadis ini, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat oleh kalian. Artinya pertolongan, bantuan, rekomendasi. Kalau misalkan orang ini memang jelas dia berhak mendapatkan posisi, dengan ujiannya, dengan tesnya ternyata dia lulus sebetulnya, tapi karena ada orang lain menjegal dengan sogok menyogok sehingga menggugurkan dia, dan kita adalah orang yang mampu memutuskan itu, maka ketika kita menaikkan dia menjadi seorang pegawai dan menggugurkan orang yang menyogok tadi, maka kita termasuk orang yang membantu di dalam kebaikan. Karena Rasul mengatakan isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat. Artinya pertolongan, rekomendasi. Tetapi rekomendasi, pertolongan bagi orang yang memang berhak mendapatkannya. Ya, jangan kemudian kita menganggap bahwasanya hadis ini bersifat sebuah rekomendasi yang sifatnya umum. Tidak. Kalau orang itu jelas nggak berhak masuk, dan kita yang menentukan orang itu masuk dan tidaknya, kemudian dia memberi misalkan sesuatu sehingga membuat dia masuk jadi pegawai, maka ini rishwah namanya. Maka ini sogok menyogok. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, kita bacakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan wa hadzal haditsu mutadamminun li aslin kabir. Hadis ini mencakup usul dasar yang sangat besar. Wa faidatun adimatun, dan faidah yang sangat agung. Apa itu? Wa huwa annahu yanbaghi lil abdi, yaitu sepantasnya bagi seorang hamba an yas'a fi umuril khair, untuk dia berupaya di dalam melakukan perkara yang baik, sawaun athmarat maqasidaha aw nataijaha aw hasala ba'daha. Sama saja apakah dengan upaya dia ini akan diraih maksudnya, tujuannya, atau yang diraih hanya sebagiannya saja. Awalam yatimmu minha syai', bahkan dia tidak bisa meraih itu, tapi dia sudah berupaya gitu ya. Berupaya di dalam menjadi penengah yang baik gitu ya, atau menjadi perantara yang baik. Wadzalika kasyafa'ati li ashabil hajati indal muluk wal kubara. Dan salah satu contohnya apa kata Syekh? Kasyafa'ati li ashabil hajat, memberikan syafaat, bantuan, rekomendasi li ashabil hajat, bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan, indal muluki wal kubara, perkara yang ada di sisi para raja atau para pembesar. Ya, jadi datang seseorang yang memang dia membutuhkan sesuatu. Kita tidak bisa memberikannya, tapi kita bisa ada relasi untuk supaya dia sampai, misalkan. Dan kita sampaikan orang itu kepada orang yang memang berhak atau bisa memberikan bantuan. Maka ini pun masuk. Ya, ini pun masuk ke dalam hadis ini. Ada seseorang butuh bantuan dan kita tidak bisa membantunya. Yang bisa kita bantu hanya menyambungkan orang ini kepada orang yang bisa membantunya.
baik dari kalangan raja, pemerintah, kubaro, pembesar, maka ini masuk ke dalam kategori hadis ini. Wa man ta'allaqat hajatuhum bihim fa inna katsiran minan nasi yamtani'u minas sa'i fiha idza lam yu'lam qabulu syafa'atihi. Dan barang siapa yang ta'allaqat hajatuhum, yang kebutuhan mereka itu bergantung kepada mereka para pembesar, kebanyakan manusia mereka tidak mampu meraih atau tidak mampu mendatangi para pembesar itu ketika tidak diketahui siapa yang memberikan rekomendasinya. Fayafutu ala nafsi khairan katsiran, maka bisa jadi dia luput darinya kebaikan karena tidak ada yang penyambung lidah kebaikan. Maka tentu di sini ya, seseorang yang mempunyai kedudukan baik dalam pemerintahan terlebih terkhusus ya, pena dia itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi pena kebaikan. Tanda tangan dia gitu ya, ucapan dia, rekomendasi dia, ketika dia menandatangani sesuatu yang kemudian sesuatu itu kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Dan sebaliknya, ketika dia menyetujui sesuatu, menandatangani sesuatu yang ternyata itu adalah kejelekan, maka dia pun mendapatkan pahala jariah kejelekan. Ya, ada yang orang kemudian bisa memberikan manfaat dengan pikirannya, dengan jabatannya, dengan tulisannya, dengan omongannya. Maka man yastati an yadfa'a akhahu falyanfa, kata Rasul. Barang siapa yang dia mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, berikanlah manfaat itu. Kita hanya bisa mampu memberikan manfaat mungkin dengan ide, dengan gagasan, pikiran, nggak apa-apa. Kita bisa membantu dengan apa? Dengan uang, karena kita punya. Lakukan itu. Kita hanya bisa membantu dengan apa? Dengan menyambung lidah, penyambung lidah misalkan. Menyampaikan dia kepada orang yang bisa memberikan bantuan, itu pun lakukan. Maka dengan cara apapun, ketika manfaat itu akan sampai kepada orang yang membutuhkan, maka kita termasuk bagian dari kalimat apa? Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat oleh kalian, berikanlah pertolongan, jadilah kalian penengah ya di dalam kebaikan, tu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya, dan Allah akan memutuskan di atas lisan Rasulnya masya'a, menurut apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yusaidu ashabal hajati bi syafa'ati lahum. Maka oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat-sahabat yang lainnya an yusaidu ashabal hajah bi syafa'ah, untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya orang Yaman dan dia berpakaian compang-camping, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yatasaddaq ala hadza, siapa yang bisa bersedekah kepada orang ini. Kemudian para sahabat ada yang bersedekah dengan 1 genggam gandum, ada yang bersedekah dengan 2 genggam gandumnya, ada yang mengasih pakaian, ada yang ini dan lain sebagainya, sehingga terkumpul. Ya. Maka hal ini membuat apa? Membuat sebuah contoh syafaat orang yang bisa memberikan syafaat dan itu manfaat ternyata akan besar nilainya. Nabi SAW mengatakan siapa yang mampu memberikan pertolongan kepada orang ini. Akhirnya para sahabat apa? Berlomba-lomba di dalam melakukan ataupun memberikan pertolongan. Maka dalam hadis itu pun tentang bolehnya ketika kita mengeluarkan sedekah secara terang-terangan, tujuannya agar orang termotivasi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu nikmat, baik. Wa in tukhfuha, dan apabila kalian menyembunyikan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang yang sangat butuh, orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Artinya kenapa? Ketika kita menyembunyikan sedekah kita dan diberikan kepada orang fakir, kita akan terselamatkan dari penyakit riya. Ya, berarti sedekah itu boleh. Sedekah itu boleh kita menampakkannya, boleh menyembunyikannya. Kalau tujuan kita menampakkan sedekah itu agar orang termotivasi biar dia bersedekah seperti yang kita keluarkan, maka ini dianjurkan. Tapi tetap apa? Tapi tetap kita mampu menjaga niat, ya.
mampu menjaga niat agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, pertolongan, perantara, ya, rekomendasi, dengan rekomendasi yang baik, syafaat, tazkiyah, maka apa? Yakun lahu nasibun minha, maka terbukti bagi dia yang memberikan syafaat itu nasib, ada bagian darinya, dari kebaikan itu. Ada bagian dari hasanah itu, dari kebaikan. Kita menjadi perantara kebaikan bagi orang lain, maka kita pun akan mendapatkan apa? Bagian dari kebaikan. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan terhadap sebuah kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Kita nunjukin orang kepada majelis taklim, kita nunjukin orang kepada kebaikan, maka kita pun akan dapat bagian dari kebaikan itu. Ya, kita pun akan dapat dari kebaikan itu. Taib. Wa aidan fala'alla syafa'atahu takunu sababan li tahsili muradihi minal masyfu'i lahu aw li ba'dihi. Dan juga tentu mudah-mudahan syafaat yang dia berikan ini menjadi sebab bagi orang tersebut untuk meraih apa yang dimaksud, meraih apa yang diinginkan. Kama huwal waqi', sebagaimana inilah yang terjadi. Artinya memang syafaat itu perlu. Terlebih kita adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat, ya, rekomendasi. Tapi ingat, dalam kebaikan. Tapi ingat, di dalam apa? Di dalam kebenaran. Ketika kita tahu orang ini, ada 2 orang pendaftar misalkan ke perusahaan, tahu orang ini yang pertama nyogok, yang kedua tidak. Dan yang pertama ternyata dia dari sisi kualitasnya bagus, memenuhi syarat. Ternyata yang kedua yang nyogok nggak memenuhi syarat, kualitasnya nggak bagus. Maka tentu kita dahulukan yang memenuhi syarat. Ketika kita tahu itu dan kita bisa meloloskan orang ini, maka kita termasuk apa? Mayyashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, dia akan mendapatkan kebaikannya. Maka di sini menunjukkan apa? Ada fawaid, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, as-sa'yu fi kulli ma yuzilul ya's fa inna talaba wa sa'ya unwanun ala raja wa tama fi husulil murad wa didduhu bididdi. Ada faidah bahwasanya berusaha di dalam menghilangkan sesuatu yang yas ini pupus harapan gitu ya. Dan kemudian dia merasa pupus harapan ketika dia mencoba sesuatu dan ternyata harapannya pupus. Terus ada orang yang kemudian membantu dia dan dia akhirnya meraih harapan itu. Ya, meraih apa? Harapan itu. Maka ini dalil tentang apa? Ala targhibi fi taujihin nasi ila fi'lil khair. Hadis ini ada dalil tentang anjuran untuk mengarahkan manusia di dalam melakukan kebaikan. Ada pahala besar, ya. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu' indahu qabuliha illa an yashfa' fi isalil huquqil wajibah. Tapi harus diketahui, kata Syekh, bahwa syafaat itu la yajibu 'alal masyfu' indahu qabuliha. Tidak wajib bagi orang yang menjadikan perantara syafaat itu terjadi kecuali fi isalil huquqil wajibah, kecuali di dalam meraih hak-hak yang wajib. Ya, sudah kita bahas tadi ya. Jadi ketika ada seseorang dia tercekal misalkan, dia tertahan untuk tidak meraih hak dia, padahal dia dari sisi nilai sudah bagus, dari sisi uji kompetensinya sudah bagus. Tapi ada pihak-pihak lain yang kemudian dapat sogokan dan mendahulukan orang-orang tertentu. Dan kita sebagai pemegang kita sebagai pemegang atau aturan yang diterima dan tidaknya, kita tahu itu. Kita justru mengambil orang yang kompetensinya bagus walaupun tidak nyogok gitu ya, yang tidak nyogok tadi. Maka ini adalah hak kewajiban dia. Dia sudah harus mendapatkan kewajibannya,
haknya. Maka ketika kita memberikan syafaat, maka di sanalah ya, beda kalau kemudian syafaat itu justru kita berikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka ini ada ta'awun fil itsmi wal udwan. Dalam hal ini ada bentuk ta'awun, tolong menolong di dalam permusuhan dan dosa, dan ini tidak boleh. Apa kemudian balasannya bagi orang yang memberikan syafaat? Kata Rasulullah, wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma yasha, dan Allah akan memutuskan di atas lisan nabinya menurut apa yang dikehendaki. Yaqdi, qada, di sini qada, dan Allah akan memberikan qada, memutuskan. Itu ada dua macam qada. Qada qadari, qada yang sifatnya qadari, yasmulul khair wasyarr, maka qadari ini adalah mencakup kebaikan dan kejelekan, wa ta'at wal ma'asyi, baik ketaatan dan juga kemaksiatan. Bal yasmulu jami'u makana wa mayakun, bahkan mencakup seluruh apa-apa yang akan apa-apa yang mau dan akan terjadi, apa-apa yang sudah dan akan terjadi gitu. Wa jami'ul hawadits sabiqati wa lahiqah, dan seluruh hawadits, ya, kejadian-kejadian yang lalu dan yang akan datang. Wa khassu minul qada al-qadari ad-dini alladhi yaqtasu bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan yang paling khusus dari qada qadar ini adalah qada qadari ad-dini. Apa itu? Yang yaqtasu bima yuhibbuhu Allah wa yardah, yaitu khusus di dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang dia dengan jabatan yang dia milikinya, dia memberikan syafaat kepada orang yang berhak mendapatkannya, maka apa balasannya? Yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma yasha. Allah akan memberikan qada kepada dia atas lisan nabinya. Apa qada yang dimaksud? Allah akan memudahkan bagi dia amalan-amalan yang akan dicintainya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa jadi menjadi penyebab dapatnya hidayah dari Allah. Ya, hal-hal seperti ini menjadi apa? Sebab dia akan kemudian mendapatkan hidayah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di bahwasanya qada qadari ad-dini adalah perkara yang khusus di dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu penyebab, bisa jadi ya, ketika Allah berikan kemudahan kepada kita, berikan kelancaran kepada kita, memberikan taufik, hidayah kepada kita, ya, kita tidak tahu caranya, ternyata kita memberikan syafaat kepada orang lain yang berhak mendapatkan. Ya, dalam hal apapun misalkan ya, terkecil misalkan, kasih contoh. Ada antrian misalkan. Antrian pertama dia ngantri dari jam 7 dia ngantri. Terus ada orang yang kemudian nyerobot antrian. Dia mungkin bayarlah. Terus kita yang mengatur antrian mendahulukan orang yang antri dari pertama. Ini bentuk syafaat. Ini namanya bentuk apa? Syafaat. Dan itu kebaikan. Itu mungkin syafaat itu kecil. Tapi apa? Tapi syafaat itu adalah memberikan tawasud, penengah atau perantara, yang dengan perantara tersebut dia meraih haknya. Itu namanya apa? Syafaat. Ya, dipahami ya apa itu syafaat. Jadi dengan syafaat terkecil seperti itu saja, ketika kita ada antrian pertama, dia ada jam 7 ngantri, kemudian diserobot oleh orang yang baru datang karena dia mungkin ada kedekatan dengan perusahaan misalkan, dia langsung ngantri ke pertama gitu ya. Terus kita berikan hak itu kepada orang yang pertama ngantri, ini pun menjadi apa? Syafaat. Hal kecil itu saja ini bisa jadi termasuk salah satu sebab ya, di mana Allah akan mencintai dan meridhoi kita. Kalau Allah sudah mencintai, kalau Allah sudah meridhoi, ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu allati yubsiru biha. Hadis keberapa? Mana udah hafal? Katanya udah hafal sebagian. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Dan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku, kata Rasul, kata Allah, yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Jadi dia bukan hanya mengerjakan amalan wajib, tapi dia pun memperbanyak amalan sunnah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib dan juga diselingi dengan amalan sunnah, apa kata Allah? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sampai aku pun mencintainya, kata Allah. Karena dia memperbanyak amalan sunnah. Maka apa ketika aku mencintainya? Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran baginya yang mana dia mendengar dengannya. Wa basarahu allati yubsiru biha, dan aku akan menjadi pandangan bagi dia yang mana dia memandang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan baginya yang mana dia memukul dengannya, aku akan menjadi kaki baginya yang mana dia melangkah dengannya. Wala in ista'adani la'u'idzanna wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, saya akan lindungi dia, kata Allah. Dan apabila dia meminta kepadaku pertolongan, saya akan tolong dia. Masih ingat nggak? Ingat? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Apa 7? Salah. Baik. Di dalam hadis tadi menunjukkan apa? Bahwasannya termasuk amalan yang amalan tersebut membuat Allah cinta kepada dia adalah amalan nawafil. Dan ini pun sama. Maksudnya apa? Ketika kita menjadi orang yang memberikan syafaat di dalam kebaikan. Dengan syafaat tersebut, maka Allah akan memberikan apa? Allah akan menjadi cinta sama kita, ridho sama kita. Ya, maka jangan disepelekan ya amalan-amalan seperti ini. Dalam hal terkecil, ketika kita memberikan hak orang lain dan dengan lewat perantara kita orang itu bisa meraih haknya, artinya dengan syafaat yang kita berikan, maka ini akan menjadi nilai kebaikan yang besar. Terlebih misalkan ya kita mampu atau kita bisa memberikan syafaat dalam proyek atau dalam sesuatu yang besar di pemerintahan misalkan ya, dan memang perlu dengan perjuangan. Taib. Jadi ini sebetulnya umum ya, dalam hal apapun ketika dia memberikan syafaat, dengan syafaat tersebut orang itu meraih haknya yang wajib ya, haknya yang wajib. Maka kita telah memberikan apa? Syafaat. Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat oleh kalian akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, selain diberikan pahala, maka Allah akan memberikan qada bagi dia, keputusan bagi dia, keputusan yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidayah. Ya, artinya apa? Keridhaan. Allah akan meridai dia. Mungkin dengan itu dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin nanti dia akan disingkirkan dari perusahaan. Ya, dia akan disingkirkan dari dari korporatnya misalkan ya, karena enggak mengikuti alurnya misalkan. Ya, ini konsekuensi tentunya. Taib. Itu ya hadis yang ke-14. Sekarang masuk ke hadis yang ke-15. Bisa dipahami hadis yang ke-14? Paham kalian hadis ke-14? Catatannya mana catatannya? Biasanya nyatat ya. Biasanya nyatat. Tapi sekarang kita masuk ke hadis yang ke-15. Al-haditsu al-khamis asyar, hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan anzilun nasa manazilahum. Artinya perlakukanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk anzilun nas, perlakukanlah manusia manazilahum sesuai dengan kedudukannya. Ini hampir seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau dari sahabat Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ta'rifun bima ya'rifun. Berbicaralah kalian dengan manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Atau berbicara kalian dengan manusia sesuai dengan kadarnya, akalnya. Artinya nggak bisa kita kemudian ngobrol dengan anak TK bahasan-bahasan SMA gitu. Atau ngobrol dengan anak SMA bahasan-bahasan TK. Tapi apa? Anzilun nasa manazilahum. Perlakukanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Perlakukanlah manusia sesuai dengan kadar yang memang dimilikinya. Taib. Kemudian di dalam hadis tadi dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Kemudian ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Aisyah, bahwasanya Aisyah mengatakan, marra biha sa'ilun fa'atatuhu kisratan. Pernah ada seseorang yang meminta-minta melewati Aisyah, dan akhirnya beliau ini meminta kepada Aisyah. Kemudian fa'atatuhu kisratan, dan Aisyah memberikan kepadanya, kepada peminta-minta ini apa? Kisratan, sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wahina wa hay'atun. Dan kemudian melewati Aisyah seseorang, rajulun thiyabun, dia mempunyai pakaian bagus, pakaiannya bagus gitu ya. Wa hay'ah, dan dia adalah orang yang rapi pakaiannya, dan dia seakan-akan mempunyai kedudukan. Hay'ah ini orangnya orang terpandang gitu ya. Kemudian apa? Fa'aqadathu fa'akala. Dan Aisyah pun apa? Membuat orang ini duduk dan memberikan makan kepadanya. Kemudian faqilalah fi dzalika, dan kemudian dikatakan kepada Aisyah dalam hal itu, artinya kenapa membeda-bedakan ini dan itu gitu ya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum. Perlakukanlah manusia sesuai dengan apa? Dengan kedudukannya, kadarnya. Qala Abu Dawud wa haditsun Yahya mukhtasar, qala Abu Dawud Maimun lam yudrik Aisyah tataib. Jadi salah satu bentuk anzilun nasa manazilahum itu adalah perlakukanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Ya. Karena kalau kita kemudian memperlakukannya beda, misalkan kita jelas orang ini orang memang kedudukannya mempunyai kedudukan tinggi dan kita rendahkan dia. Tentu ini tidak baik. Beda kalau kemudian orang ini rendah, kita tinggikan dia sebagai bentuk pemuliaan, apalagi dia seorang tamu, maka ini dari kebaikan. Tapi ketika kita memberikan sesuai dengan kadarnya masing-masing, orang ini diberikan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan stratanya gitu ya. Dan orang ini kita berikan sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau kemudian kita memuliakan orang yang mungkin dia nggak rendah, ya dia nggak rendah dari sisi apa? Mungkin pekerjaannya, dia bukan orang terpandang, tapi kita memuliakan dia. Terlebih yang kita lihat karena dia adalah seorang muslim. Terlebih kalau kita lihat dia muslim, Islamnya baik gitu ya. Dan kita muliakan karena keislamannya, maka ini adalah kemuliaan. Ini adalah kemuliaan. Dan tentu besar pahalanya ya ketika dia mampu memuliakan. Karena tentunya seseorang itu bisa dan dilihat atau dinilai adalah dari kadar keimanan dan juga ketakwaannya. Walaupun orang tersebut mungkin tidak punya. Pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian wahai bapak-bapak, wahai orang tua, seseorang yang orang tersebut mau melamar putri kalian, dan orang tersebut apa? Tardawna dinahu, kamu ridhoi agamanya dia tuh baik agamanya. Wa khuluquhu, dan akhlaknya pun terpuji, walaupun bukan orang kaya nih. Apa kata Rasul? Fazawwiju, kalau bisa kamu nikahkan putrimu dengan dia. Berarti di sini apa? Tolak ukurnya ketika kita mau menikahkan putri kita, tolak ukur dia yang melamar itu siapa? Yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, bukan orang kaya, bukan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Karena kalau enggak kamu nikahkan putrimu kepada dia orang yang kamu ridhoi agamanya dan baik akhlaknya, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Wa fasadun, dan akan muncul kerusakan yang kabir, yang besar. Jadi kalau ketika para orang tua ya yang mempunyai anak perempuan menjadi tolak ukur mantunya yang datang melamar itu adalah pekerjaannya, gajinya, karena tidak sedikit. Ketika datang kepada orang-orang tua yang kemudian punya putri gitu ya, mungkin yang pertama ditanyakan kerjanya apa, gajinya berapa. Enggak ditanyakan dia berapa juz hafalannya. Setidaknya kalau ditanya berapa juz hafalannya, setidaknya orang itu walaupun nggak soleh, tapi dia sudah pernah berupaya untuk menjadi orang soleh karena menghafal. Ya, itu menghafal itu susah payah menghafal itu. Ya, nggak mudah seperti yang dibayangkan. Ketika dia menghafal, tahu menghafal itu harus butuh dengan kesabaran, harus menghadirkan ketakwaan. Kalau kita maksiat, hilang hafalan itu. Maka dia orang menghafal itu akan berupaya bagaimana dia terus bertakwa agar hafalannya nggak hilang. Kemudian kita tanya, berapa hafalannya? Walaupun cuma 1 juz, walaupun cuma 2 juz, tapi ternyata dia memang menghafal atau berupaya untuk menghafal gitu ya. Setidaknya apa, orang tersebut memang berupaya untuk menjadi orang baik. Ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jarang dilontarkan ya oleh orang-orang tua. Ketika ada orang yang melamar anaknya, berapa juz hafalannya? Keluaran pesantren mana? Ya, berapa hadis yang dihafal? Udah belajar apa saja? Ya, kalau orang-orang dahulu ketika ada yang melamar anak-anaknya, maka ditanya apa? Ditanya itu adalah tentang bab-bab agama. Ditanya tentang bab-bab agama, tentang hafalan Quran gitu ya. Ditanya tentang apa? Tentang keilmuan. Karena yang menjadi tolak ukur, walaupun tidak menjamin orang itu kemudian menjadi soleh dengan itu, tapi setidaknya dia pernah berupaya untuk menjadi orang baik. Ya, dia belajar, dia mesantren, dia berupaya menghafal Quran. Dia pernah berupaya untuk menjadi orang baik, walaupun mungkin nggak baik gitu ya. Ini pun nggak menjadi jaminan. Orang yang pernah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz baik. Banyak orang yang hafal Quran dia murtad dari dari agama. Imran bin Hitton, ada beberapa yang disebutkan dia hafal Quran, hafal hadis, tapi dia murtad dari agamanya. A'udzubillah. Tidak menjamin sebetulnya. Tapi setidaknya ini menjadi tolak ukur apa? Setidaknya orang itu pernah berupaya untuk menjadi orang yang baik. Karena tentu kalau kemudian tolak ukurnya adalah dunia, berapa gajinya dia gitu ya, kerjanya di mana, terus dan lain-lain, sudah punya rumah sendiri apa belum, mobilnya sudah apa dan lain sebagainya. Maka ini tentu tolak ukurnya dunia, dan kita tahu dunia itu hina, hina, dunia itu rendah. Kalau kemudian kita selaku orang tua kita menikahkan anak kita dengan orang yang penting dunia, nah ini salah. Karena dunia itu akan akan mengikuti ya, dunia itu akan mengikuti. Taib, kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, ya lahu min haditsin hakim. Taib, ini adalah hadis yang sangat bijaksana gitu dalam hadis ini. Fihil hathu li ummati ala mur'atil hikmah. Di dalamnya ada anjuran bagi umatnya untuk memperhatikan hikmah. Apa itu hikmah? Fa innal hikmata wadu' asya' mawadi'aha. Karena hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Itu adil. Keadilan atau hikmah, kita berjalan sesuai dengan syariat, sesuai dengan hikmah. Menempatkan manusia, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kebalikan dari adil adalah zulm atau zulm, ya, kedzaliman. Karena kedzaliman itu adalah dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kenapa syirik dikatakan kedzaliman yang paling besar? Karena kesyirikan telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia harusnya menempatkan ibadah hanya untuk Allah,
Ketika dia melakukan kesyirikan berarti dia beribadah juga untuk kepada selain Allah. Wa tanziluha manazilaha, dan dia memberikan keadilan itu. Wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala hikmah dalam penciptaannya. Wa takdirihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala penuh hikmah dalam ketentuannya, keputusannya. Wa hakimun fi syar'ihi wa amrihi wa nahyihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya penuh hikmah dalam syariatnya, perintahnya dan larangannya. Wa qad amara ibadahu bil hikmah, dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat hikmah, bijaksana. Dan tentu di dalam keputusan, takdir, ini pasti atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun takdir yang menimpa kita, itu atas hikmah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada yang kemudian mengatakan, dan ini perlu dilihat ya dari ucapan Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwasannya, ana uhibbu in ajabahallahu da'wati. Aku suka ketika dakwahku, doaku diijabah sama Allah. Walakin ahabbu ilayya, tetapi aku lebih suka kalau Allah tidak mengijabah doaku. Ketika ditanya kenapa? Karena ketika Allah mengijabah doa saya, berarti aku mendapatkan apa yang aku mau. Tapi ketika Allah tidak mengijabah doa saya, berarti Allah menginginkan bagiku apa yang Allah inginkan. Jadi kadang-kadang ya Allah pingin motor gitu ya, pingin mobil. Allah nggak ngasih kepada kita motor, mobil. Bisa jadi kalau Allah kasih kita motor, mobil, kita nanti malah jauh dari agama misalkan ya. Kita husnudzonnya seperti itu. Jadi ucapan ini kalau kita lihat bagaimana tentang pentingnya kita menyandarkan, kadang-kadang kita meminta siang, pagi, malam, sore sama Allah, tapi Allah nggak kunjung kasih sama kita. Bukan Allah nggak mampu, sangat mampu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bisa. Tapi ketika kita berhusnudzon atas keputusan Allah, sehingga apa? Sehingga meureun Allah teh lebih sayang sama kita dengan tidak mengabulkan permintaan kita ini. Atau permintaan kita ini tidak dikabulkan sekarang karena kita belum siap menerima itu. Intinya apa? Kita kedepankan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam keputusan Allah pasti itu yang terbaik. Al khair fi makhtarahullah. Yang baik itu yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Kadang kita menginginkan sesuatu, ya kita berdoa untuk mendapatkan itu. Tapi Allah tidak mengabulkan permintaan kita untuk mendapatkan itu. Bisa jadi Allah lebih tahu kalau kita dapat itu madarat bagi kita. Ya, karena tentunya kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah, karena Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Aku berada pada prasangkaan hambaku terhadapku, falyadun bimasya. Maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sesukaannya. Artinya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Oh, mungkin Allah nggak mengijabah sekarang, mungkin nanti. Sekarang saya mungkin belum siap menerima ini. Sekarang mungkin saya belum mampu menerima ini. Ya, tentu kita senantiasa berhusnudzon kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perintahnya, setiap larangannya, syariatnya, takdirnya, itu semuanya dibangun di atas apa? Hikmah, keadilan, ya, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakini itu. Yang terbaik adalah sesuatu yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Jam berapa adzan ini? Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Faminha hadzal haditsul jami'." Maka di antara hadis ini adalah hadis yang mencakup izmarra an nunzilan nasa manazilahum, yaitu kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Wadzalika fi jami'il muamalat, dan itu tentu di dalam seluruh muamalat, etika, tingkah laku, bermuamalah, ya, bersosialisasi. Wa jami'ul mukhatabat, dan seluruh mukhatabat, pembicaraan kita. Wa ta'lim wa ta'allum wa ta'lim, dan di dalam proses belajar mengajar juga demikian. Artinya apa? Kita harus memberikan, atau kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukan mereka dalam hal apa?
dalam hal muamalat, bertingkah, beretika, ya, berpapasan gitu ya, atau dalam seluruh mukhotobat. Apa itu mukhotobat? Pembicaraan. Artinya kita bicara dengan anak kecil, sesuaikan. Bicara dengan yang lebih dewasa, sesuaikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil darinya. Dan bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Jadi tentunya kita memberikan porsinya masing-masing. Ya, kita kepada orang yang kecil kita menyayangi, kepada orang yang lebih tua kita menghormati. Ini bentuk apa? Bentuk anzilun nasa manazilahum. Bentuk memberikan, memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Wa ta'lim wa ta'allum atau wa ta'allum wa ta'lim, dan juga di dalam seluruh proses belajar mengajar. Ya, artinya anak-anak SD kita berikan pelajaran-pelajaran SD. Ya, anak-anak yang sudah gede SMP kita berikan pelajaran-pelajaran SMP, SMA dan lain sebagainya. Begitu pula dalam masalah dini, agama. Ya, mungkin ada yang kemudian dipelajari masalah usulnya, ya, masalah furu'nya dan lain sebagainya, ya. Jadi kita memperlakukan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Famin dzalika an-nasa qismani, maka dari itu manusia itu ada dua macam kata Syekh. Qismun lahum haqqun khasun. Macam pertama, mereka yang mempunyai hak khusus. Seperti siapa yang mempunyai hak khusus? Kal walidaini wal aulad wal aqarib. Seperti dua orang tua, anak-anak dan juga kerabat-kerabat dekat. Wal jiran wal ashabul wal ulama, dan juga tetangga dekat, para sahabat dekat dan juga para ulama. Tentu mereka mempunyai hak khusus dalam hal ini. Taib. Maka orang-orang seperti ini apa? Fahadal qismu tunziluhum manazilahum. Maka kelompok seperti ini kita memperlakukan mereka sesuai dengan kadar-kadarnya, sesuai dengan kedudukan-kedudukannya. Yang kedua adalah waqismun laisa lahu maziyatun ikhtisasun bihaqqin khas. Yang kedua adalah kelompok yang tidak mempunyai kedudukan khusus. Wa inna malahu haqqum Islam. Dia hanya mempunyai hak Islam karena saudara kita se-Islam. Atau wahakul insaniyah, atau dia hanya mempunyai hak insaniyah, kemanusiaan saja. Fahaulai hakuhum mushtarok. Maka hak mereka ini adalah hak yang mushtarok, bersekutu. Artinya bercampur di dalam hal itu. Seperti apa? Antamna anhumul adza wad doror. Untuk kita menghalangi diri kita tidak menyakiti dan memadaratkan, baik dengan ucapan, ya, dengan pekerjaan, taib, atau dengan hal yang lainnya. Itu tadi ya dua poin yang dua hadis yang kita bahas malam ini. Karena sudah adzan kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.